Adinda. Wah, adik-adik sepertinya sudah siap untuk sekolah minggu ya? Iya, benar Adinda. Adik-adik sudah siap dan sangat bersemangat. Baiklah, karena adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu, kita memulai ibadah sekolah minggu ini dengan mengangkat satu pujian, Bersukacita di dalam Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, ikutin gerakan Adinda dan gerakan Karama dengan penurunan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh adik-adik sekolah minggu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami ketika di rumah. Berkati juga teman-teman kami, semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu online. Berkati kami Tuhan Yesus, amin. Adik-adik di rumah yang Kara merindukan dan Kak Indra rindukan, kita wajib bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu kita. Tuhan selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Kita juga diberikan berkat terindah dari Tuhan, salah satunya Tuhan telah menciptakan kita sebagai pribadi yang istimewa. Jadi
kita angkat pujian kedua, istimewa. Adik-adik di rumah bisa ikuti gerakan Hadinda dan Kak Rahma ya, dengan semangat. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dulu Alkitab kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita angkat pujian ketiga kita dengan penuh penghayatan. Kusiapkan hatiku Tuhan.
akan menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai pertengahan ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hati dan juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu. Ya Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, agar kami mampu mencerna setiap firman-Mu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Semoga juga nggak lupa sama saya Pendeta Edo. Mungkin anak-anak suka melihat di kebaktian umum di Gereja Guntur. Dan hari ini saya akan membagikan cerita firman Tuhan tentang penciptaan manusia pertama. Mungkin ada yang di rumah juga udah, penciptaan manusia pertama, tahu saya. Tapi mari kita sama-sama siapkan hati kita supaya kita mau belajar dari firman Tuhan, karena kita percaya pasti selalu ada hal yang baru yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak lewat kisah ini. Nah, bacaannya diambil dari kitab Kejadian pasal 2. Kejadian 2 ayat 4 sampai ayat 17. Kejadian 2 ayat 4 sampai ayat 17. Anak-anak buka Alkitabnya. Semoga juga tidak lupa kejadian itu ada di mana. Lalu kalau sudah ketemu boleh sambil dibaca. Kita tidak akan membaca semua ayatnya. Ada beberapa bagian yang akan saya bacakan untuk kita pada saat ini, yaitu dari Kejadian 2 ayat 10 sampai ayat 15. Saya bacakan. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman Eden, pasti anak-anak pernah dengar. Kalau kita membaca dari firman Tuhan, rasanya Taman Eden itu indah sekali. Mungkin kalau kita coba ingat-ingat, coba kita bayangkan, ada pemandangan indah yang pernah anak-anak lihat. Entah itu mungkin di daerah pegunungan, mungkin kalau pernah ke Lembang, atau mungkin ke daerah-daerah lain yang punya pemandangan yang indah. Kalau dibandingkan katakanlah keindahannya, pasti tidak ada yang seindah Taman Eden, tapi kurang lebih kita bisa mengingat, kita bisa membayangkan, oh iya, kalau saya punya pengalaman melihat pemandangan yang indah, ya kurang lebih lah ya Taman Eden itu menggambarkan sebuah pemandangan yang indah yang mungkin kita pernah lihat ketika kita mengunjungi suatu tempat. Kalau kita lihat pemandangan itu, mungkin kita ingat ada pohon-pohon, ya, ada tanaman, ada bunga-bunga yang cantik. Mungkin ada yang di rumah anak-anak, ada orang tuanya yang suka merawat ataupun mengembangkan tumbuh-tumbuhan. Mungkin ada yang bunganya cantik dan indah. Atau juga ada yang punya binatang peliharaan, misalnya punya peliharaan kucing atau anjing atau burung atau apapun itu. Mari kita semua ingat kembali bahwa baik tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang itu semua adalah ciptaan Tuhan. Dan walaupun semua ciptaan Tuhan itu baik, semua ciptaan Tuhan itu indah, tetapi tetap saja di antara seluruh ciptaan manusialah kita, ya,
saya dan anak-anak semua, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dalam bacaan tadi dikatakan ada sungai yang mengalir, lalu juga kita tahu di Taman Eden ada pohon dengan berbagai macam buah-buahan. Itu semua seolah-olah sudah disediakan oleh Tuhan. Ketika manusia yang pertama diciptakan, itu diciptakan di tengah-tengah atau ditempatkan di tengah-tengah segala sesuatu yang sudah tersedia, di tengah-tengah berbagai macam keindahan. Manusia pertama Tuhan tempatkan di Taman Eden. Coba, kurang sayang apa Tuhan kepada manusia? Tetapi di balik itu semua, bukan hanya Tuhan tempatkan manusia dan Tuhan sediakan semua yang baik, semua yang indah, tapi ada satu bagian yang tidak boleh kita lupakan juga. Dari manusia yang adalah ciptaan paling sempurna, manusia diberikan tugas oleh Tuhan. Itu yang tadi dibaca di ayat 15. Tuhan Allah yang memberi tugas pada manusia untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Jadi anak-anak, kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna ini, kita punya tugas untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya, tanaman, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga dengan binatang-binatang yang ada. Kalau kita punya binatang peliharaan, kita kasih makan, kita pelihara. Nggak mungkin kan kita diemin aja gitu ya, nggak pernah kita kasih makan. Atau kalau di rumah ada tanaman, disirami misalnya. Kalau memang perlu air lebih, dirawat, diperhatikan. Itu adalah tugas dari manusia yang diberikan oleh Tuhan. Tapi jangan lupa juga, anak-anak, siapa yang suka mengeluh tentang kekurangan yang ada pada diri kita? Memang manusia ada ciptaan sempurna, tapi setiap orang, mungkin anak-anak juga pernah, kok saya nggak bisa nyanyi ya, atau kok saya nulisnya kurang lancar, kok saya bicaranya kurang jelas, atau apapun juga yang pernah menjadi keluhan kita akan kekurangan kita, yang mungkin tanpa kita sadari membuat kita tidak bersyukur pada Tuhan. Ketika kita tidak bersyukur pada Tuhan akan keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kemungkinan besar kita juga tidak punya kasih sayang kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang lain, tapi juga mungkin kepada sesama ciptaan Tuhan yang lain, seperti pepohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang. Kalau kita nggak pernah bersyukur bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan keindahan, mungkin kita juga yang kita ingat adalah kalau ada tumbuhan kita cabut gitu ya, kita rusak tanaman-tanaman. Kalau ada binatang nggak ada alasan apa-apa, kita pukul misalnya gitu. Tetapi ketika kita terbiasa untuk melihat bahwa diri saya ini ya, diri anak-anak ini, kita itu begitu dikasihi Tuhan, kita itu begitu indah di mata Tuhan, pasti kita akan berusaha untuk menunjukkan bahwa ciptaan Tuhan yang lain juga indah. Ciptaan Tuhan yang lain perlu sesuatu dari kita untuk bisa kita lakukan. Nah, anak-anak semua, ada beberapa hal, beberapa bagian yang harus kita ingat bersama di akhir dari perenungan firman Tuhan pada minggu ini. Yang pertama, kita semua, siapapun itu, bagaimanapun misalnya ya, segala kekurangan yang ada dalam diri kita adalah ciptaan Tuhan yang indah. Nah, ketika kita adalah ciptaan Tuhan yang indah, sudahkah kita mengisi hari-hari kita dengan mengawalinya bersyukur bahwa oh iya Tuhan, terima kasih karena saya adalah ciptaan yang indah yang telah Tuhan ciptakan, yang telah Tuhan buat. Saya akan selalu bersyukur Tuhan atas keberadaan diri saya. Yang kedua, sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, Tuhan juga ingin supaya kita menjaga ciptaan Tuhan lainnya, seperti tadi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bagian kita ataupun apa yang bisa kita lakukan mungkin berbeda-beda, tapi yang pasti kita memiliki kepedulian, kita memiliki kesadaran, kita tahu, oh iya, tugas saya juga bukan hanya memikirkan kepentingan kita sebagai manusia, tapi juga ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan yang ketiga,
Jangan lupa bahwa manusia, kita semua diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Jadi anak-anak, saya dan kita semua itu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah loh, nggak sembarangan. Sehingga kita harus menjaga itu. Kita harus menjaga bahwa oh iya, kalau saya mengasihi misalnya orang tua saya, kalau saya mengasihi adik atau kakak saya, kalau saya merawat binatang, kalau saya merawat tumbuh-tumbuhan, itu semua bagian dari kita sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Termasuk juga kalau kita, mulut kita nih, misalnya mau ngomong kata-kata yang kasar, kita ingat, oh iya, saya kan diciptakan menurut gambar Allah. Masa iya pantas saya mengatakan kata-kata yang kasar misalnya? Atau kalau kita berpikir mau berbohong, oh iya, kalau saya berbohong, apakah saya sudah menunjukkan bahwa saya adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Anak-anak, biarlah kita selalu menyadari ini semua, khususnya kalau sekarang mungkin anak-anak udah sangat ingin misalnya ya datang ke sekolah minggu, ketemu teman-teman, ketemu guru sekolah minggu misalnya, tapi sekarang ini belum bisa. Nah, ketika kita masih belum bisa, semuanya masih harus dari rumah, mari tetap bersyukur pada Tuhan. Mari tetap percaya bahwa ini adalah bagian yang mau kita lakukan. Kita mau tetap melihat diri kita, menghargai diri kita. Kita mau juga menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai sesama ciptaan Tuhan yang seharusnya hidup saling mengasihi, yang punya keunikan, punya kelebihan, punya kekurangan, tapi semuanya itu kembali bahwa tugas kita, panggilan kita untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada minggu ini kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami semua bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Walaupun kami merasakan ada kekurangan dalam diri kami, tapi itu tidak membuat kami terus-menerus membiasakan diri kami bersyukur pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan, sehingga kami juga akan lebih bisa mengasihi orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Dan bukan hanya itu, kami juga belajar mengasihi ciptaan Tuhan yang lainnya seperti tumbuhan dan juga binatang, supaya kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua supaya kami senantiasa memiliki kerinduan untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan akan senang, Tuhan akan menerima apa yang kami lakukan sebagai bagian dari keberadaan diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Adik-adik, kita akan lihat rekamannya dari teman-teman kita berikut ini. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi
Mari adik-adik kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dengan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian mama papa bisa membantu adik-adik dengan mengantarkannya ke gereja. Atau persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan, minta bantu sama mama papa untuk ditransfer ke rekening GKI Guntur yang tercantum di layar monitor televisi adik-adik atau di layar handphone adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan dan untuk menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada mama papa kami, sehingga kami bisa mengumpulkan rasa syukur kita dalam memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, sucikan persembahan ini agar berguna bagi gereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga mama papa kami, lindungi mama papa kami, beri mereka kesehatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami selama hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami agar tetap utuh dan semua orang saling membantu satu sama lain di tengah pandemi ini. Tuhan Yesus, dan juga berkatilah Pak Jokowi yang sedang bekerja untuk negara kami. Berikan dia selalu semangat dan hikmat daripada-Mu. Tuhan, juga berkatilah orang-orang yang terpapar virus corona, berikanlah mereka kekuatan agar mereka bisa sembuh. Tuhan Yesus, dan juga berikanlah hikmat-Mu agar pandemi ini bisa cepat selesai dan kami bisa beraktivitas semula dengan baik. Dan juga Tuhan, izinkanlah agar vaksin virus coronanya bisa ditemukan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Berkatilah keluarga kami masing-masing dalam menghadapi pandemi COVID ini. Ajarkan kami agar selalu menjaga tubuh kami tetap bersih dan sehat. Kami juga mohon Tuhan agar berikan kesembuhan apabila ada anggota keluarga kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati gereja kami agar selalu diberkati juga. Tuhan juga berkati guru sekolah minggu yang nanti akan mengajar di tiap hari minggu, dan Tuhan juga berkati kesehatannya. Tuhan berkati guru-guru kami agar selalu sehat dan terhindar dari COVID-19 ini. Tuhan juga berkati guru-guru kami agar selalu mengajar murid-muridnya. Tuhan berkati murid-murid sekolah minggu agar mereka dapat dibantu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing kami mengikuti ibadah online sekolah minggu GKI Guntur dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, berikanlah kami anak-anak-Mu hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami bisa memahami firman Tuhan yang kami dengar hari ini, sehingga menjadikan kami ciptaan-Mu yang istimewa dan ciptaan-Mu yang bertanggung jawab, ciptaan-Mu yang kreatif, inovatif, dan serta baik hati. Tuhan Yesus Kristus, lindungilah kami pada minggu-minggu yang akan datang, sehingga kami bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau di ibadah minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang istimewa, tibalah saatnya kita akan menutup ibadah online sekolah minggu GKI Guntur hari ini dengan mengangkat satu pujian, Semua Baik. Tuhan sudah menciptakan kita sangat istimewa dan baik adanya, maka jadilah